Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini yang selalu konsisten memberikan updatean terbaru setiap hari. Karena kita ketahui teman-teman semua pasti menunggu, mengharapkan sirkuit Mandalika ini yang terbaik teman ya, menghadirkan banyak hal baru dan perubahan dan juga kemajuan dan perkembangan dari kawasan Mandalika dan sirkuitnya. Nah, spesial pada hari ini di tanggal 22 April 2025 seperti apa rupa dan wajah tampilan baru sirkuit Mandalika sekarang yang sebentar lagi akan hadir menggelar dari balapan pertama kali ya. Sirkuit Mandalika menggelar dari balapan GT World Challenge teman ya. Nah, jadi sudah dijadwalkan dari balapan tersebut akan digelar pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Nah, seperti apa persiapan dan kesiapan di sirkuit Mandalika hari ini? Kita akan pantau keseluruhan dan pantau full buat sahabatku semuanya. Selamat menyaksikan. Oke, dan baiklah di sini kita mengawali pantauan kita pada hari ini di lintasan trek lurus yang sudah dilakukan pemberian cat starting grid mobil. Nah, jadi di sini nanti akan berjejer banyak sekali mobil balap GT World Challenge Asia yang berlangsung nanti di mana. Nah, jadi pengecetan ini dimulai pada sore hari kemarin dan pada hari ini sudah tuntas 100%. Sehingga pada hari ini kita akan melihat seperti apa hasil detail ya, melihat lebih dekat dari hasil pengecetan yang dilakukan oleh tim tenaga lokal ahli yang sudah berpengalaman teman. Kita masih ingat mereka sudah dipakai pada sebelum menggelar dari balapan MotoGP itu persiapan pengecetan di sirkuit Mandalika tahun lalu. Dan kali ini kembali lagi mereka ditugaskan ya untuk masyarakat lokal yang melakukan pengecatan untuk persiapan dari menyambut balapan GT World Challenge Asia teman. Nah, sehingga hasilnya teman-teman bisa lihat dari kamera udara kita dengan kualitas 4K teman ya, kualitas terbaik biar teman-teman puas melihat dari visual dari kamera udara kita teman. Nah, jadi sekali lagi ya, ini sudah rampung 100% sehingga tidak ada lagi pengecetan lanjutan yang dilakukan di garis starting grid dan finish di sini teman ya. Karena sudah rampung untuk pembuatan dari garis starting grid mobil GT World Challenge teman. Nah, pada hari ini di sirkuit internasional Mandalika menggelar event track day kembali ya. Nah, jadi ini merupakan bagian dari persiapan menuju balapan GT World Challenge Asia yang sudah dijadwalkan ya di tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Jadi terlebih dahulu untuk aspal sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,3 km ini ya dites dijajal oleh komunitas otomotif di Indonesia teman ya. Ya, seperti yang kita sama-sama ketahui ya, bahwa sirkuit internasional Mandalika telah tuntas 100% rampung ya, dilakukan modifikasi dan ubahan di beberapa titik area run off track limit. Itu ada di 5 titik dan itu sudah rampung ya, sejak beberapa minggu yang lalu sudah rampung. Jadi sudah lama rampung. Nah, sehingga saat ini ada pengetesan dari event track day ya, komunitas otomotif Indonesia yang membawa mobil sport mereka untuk melintasi sebagaimana super safety atau sangat aman dari sirkuit Mandalika setelah dari modifikasi dan ubahan. Jadi itu merupakan permintaan langsung dari FIA teman ya, permintaan dari bos FIA selaku pemegang balap mobil internasional sehingga sirkuit Mandalika sekarang diberi grade 3 atau mendapatkan grade 3 setelah dilakukan atau ditepati apa yang menjadi permintaan jadi rekomendasi via tersebut ya oleh MGPA dan para pekerja. Mereka sudah menuntaskannya sehingga sirkuit Mandalika diberikan grade 3 dulu teman ya untuk bisa menggelar dari balapan mobil GT World Challenge Asia ya, balapan berstandar internasional atau balapan bergengsi ini yang tentunya ramai banyak peminat dan terkenal ya dari balapan GT World Challenge ini teman yang akan hadir di Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah balapan GT World Challenge Asia ini yang kita sudah sama-sama ya ketahui untuk tanggal berapa akan diselenggarakan. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan ya demi balapan ini teman ya. Persiapan seperti modifikasi, ubahan di beberapa titik area run off track limit teman. Ya, teman-teman pasti sudah mengetahuinya. Dan pengecetan di starting grid lintasan trek lurus telah tuntas 100% dilakukan. Begitu juga pengecetan di bagian pit lane atau di depan race control dan paddock
itu sudah dilakukan pengecatan. Nanti kita akan memperlihat lagi untuk hasil akhir dari pengecatan di depan pedok race control atau di aspal pit lane itu, teman. Dan pengerjaan atau persiapan selanjutnya masih kita akan menunggu, tentunya menjelang dari balapan mobil tersebut ya, hari demi hari akan semakin ramai dan super sibuk untuk sirkuit Mandalika mempersiapkan hal yang lain baik non balapan maupun balapan, teman, seperti itu. Dan sekarang kita akan langsung saja memantau dari hasil capaian ya pengecatan ini. Jadi progres pengecatan ini berlangsung selama sekitar 3 hari. 3 harinya pada hari ini, dan pengecatan di titik sini sudah rampung. Begitu juga di starting grid-nya, sehingga dari wajah rupa tampilannya berbeda daripada sebelumnya. Nah, dulu tidak ada garis putih di bagian tengah, dan sekarang ada, teman, dibuatkan sehingga nanti akan berbaris dari balapan mobil GT World Challenge di sini, teman. Ya, ada 2 posisi kiri dan kanan begitu, teman, agar semakin luas dan semakin ya terlihat tampilannya yang lebih menarik, keren untuk sirkuit Mandalika, teman. Dan untuk logistik dari mobil balap GT World Challenge Asia tersebut ya, kita ketahui sudah diberangkatkan atau sudah mulai diberangkatkan mulai dari Sepang Malaysia menuju ke Mandalika begitu. Dan mungkin sekarang ini masih dalam perjalanan, belum tiba, dan ada juga sebagian dari logistik seperti keperluan kebutuhan balapan yang tiba duluan seperti ban dan perlengkapan lainnya, teman. Nah, jadi ada 45 kontainer yang membawa keseluruhan logistik dari mobil balap GT World Challenge tersebut, teman, yang tentunya ukurannya lebih besar dari logistik MotoGP, karena kita ketahui kan mobil besar daripada motor begitu, teman ya. Dan tentunya nanti akan ramai ya, super sibuk dan sebagaimana meriah ramainya dari event kali ini, pertama kali di sirkuit Mandalika, teman ya. GT World Challenge Asia, mulai dari ramainya para penonton dan juga ramai dari persiapan ya di sirkuit Mandalika luar maupun dalam, seperti pendirian tenda, panggung ya, set event konser lainnya begitu, teman ya, karena banyak yang menjadi pendukung untuk balapan internasional ya sekelas GT World Challenge ini, teman. Ya, karena yang mana kita ketahui ya, event GT World Challenge Asia ini bukan main-main ya, ridernya semua pengusaha atau rider orang-orang kaya ya, menjadi rider maupun krunya, teman. Ya, dan semua kita harapkan ya begitu seperti apa yang diharapkan oleh pihak terkait ya, dengan adanya dari balapan GT World Challenge memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama di kawasan Mandalika. Ya, pertumbuhan perekonomian semakin meningkat dan pariwisata semakin maju dan berkembang, dan ada nanti mungkin ya dari rider maupun kru yang ingin berinvestasi atau ya melakukan pembangunan di sirkuit Mandalika, di kawasan Mandalika, untuk mereka berusaha, teman, seperti itu. Nah, karena ini adalah event yang cocok, teman ya, event yang perlu hadir ya, sering-sering hadir di Mandalika begitu. Ya, jadi luar biasa dari kelasnya dari event ini, teman. Dan kemudian sekarang di sini kita berada di area parkir di bagian timur. Apakah yang dikerjakan di sini? Jadi seperti biasa ya, teman, untuk ya pembuatan dari jalur kabel, jalur pipa air bersih ya saat ini terus dibuatkan, teman. Ya, karena semua apa yang sudah jadi maupun yang sedang dibuatkan di kawasan Mandalika ini dikerjakan dengan sistem modern, teman ya. Nanti tidak akan kita melihat lagi ya dari kabel yang berada di atas, melainkan jalurnya berada di bawah begitu. Ya, tidak seperti sistem bangunan dulu atau bangunan lama yang banyak kelihatan kabel-kabel yang semerawut di atas. Nah, jadi untuk sirkuit Mandalika tidak dibuatkan seperti itu, melainkan semuanya rapi. Untuk jalur kabel yang semerawut, hanya semerawut di bawah saja, bukan di atas begitu. Nah, kemudian baik kita lanjut di persiapan yang lain di sirkuit Mandalika. Ya, saat ini sedang dilakukan untuk penambahan ketebalan dari ban, teman. Karena ini kan kita ketahui akan digelar dari balapan mobil yang berukuran lebih besar dari motor, teman, maka ban ditambah tebal, teman. Yang mana dulunya memiliki 2 baris, jadi sekarang ini dipasang ya 6 baris begitu. Iya, jadi teman pasti sudah mengetahuinya untuk fungsi dari ban ya di depan tembok pagar pembatas. Itu fungsinya untuk melindungi ya dari apabila ada rider balap mobil atau balap motor yang terjatuh, maka mengurangi risiko cedera yang lebih parah, teman, begitu.
Ya, dengan banyaknya ban dan ketebalan teman, itu membuat ya sirkuit Mandalika semakin sangat memenuhi standar internasional FIA. Dan FIM itu jelas sudah memenuhi standar, sehingga untuk balapan motor sirkuit Mandalika ini kan kita ketahui berstatus lisensi kereta. Dan untuk balapan mobil yaitu grade 3 teman ya. Nah, sehingga untuk balapan mobil aman teman, super aman, apalagi balapan motor yang sudah pertama kali teman ya. Sirkuit Mandalika emang dikonsep dengan balapan MotoGP saja, tapi bisa sekarang dengan balapan mobil teman, seperti itu. Nah, jadi ini sudah memenuhi standar balapan mobil yang mendapatkan grade 3 dan juga balapan FIM, pemegang balap motor internasional. Dan kemudian kita lihat untuk ubahan dan modifikasi, tadi kita lihat sekilas ya, sering kita lihat ya. Bagi teman-teman yang mau mengecek secara detail dan lebih jelas, sudah ada banyak video di channel ini teman ya, di video kemarin. Nah, seperti itulah dari ubahan dan modifikasi. Dan kemudian kita lanjut lagi melihat keseluruhan di area zona tengah ini terpantau ya, masih kelihatan lahan kosong yang luas. Belum ada bangunan yang dibangun, jadi ini menunggu waktu dan saatnya. Beberapa tahun nanti akan ada untuk bangunan sarana pendukung sirkuit Mandalika untuk menambah bangunan di sirkuit itu mewah teman. Karena banyak yang mengatakan netizen ya, sirkuit Mandalika cuma kalah bangunannya saja, dan selain itu menang ya, seperti itu begitu ya, untuk dari banyak netizen yang kita dengar-dengar ya di kolom komentar. Nah, untuk lintasannya sudah bagus dan juga apalagi tempatnya yang sangat indah, strategis begitu. Nah, dan sekarang kita lanjut lagi kembali ke lintasan trek lurus untuk melihat lagi dari hasil pengecatan, dan kemudian nanti kita akan melihat dari alat ekskavator yang terfokus di sana untuk melakukan pemerataan dari aspal run-off atau bekas aspal run-off ditumpukkan di area belakang pedok ya teman-teman. Nah, jadi sehingga area parkir tersebut yang dulunya kita ketahui ya berbentuk kerikil dan sekarang ini dibentukkan aspal ya, seperti itu nanti kita akan melihat. Jadi terlebih dahulu di sini kita fokus terlebih dahulu.